Baik, selanjutnya Bapak Ibu akan dilaksanakan pemaparan, yaitu bagaimana tata cara pendaftaran yang akan disampaikan oleh Bapak Alif Habibi, SST. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Suara Baik, Pak saya Alif. gimana? Alhamdulillah jelas Pak, merdu. Alhamdulillah, baik. Iya. Pak Alif cukup 15 menit. Cukup, insya Cukup, Allah cukup. Alhamdulillah. Kalau terlalu panjang diingatkan, gitu. Nggih. Pak Alif kurang lebih nanti 15 menit, tapi jika memang ada butuh waktu penambahan seperti Pak Validan tadi, karena memang yang disampaikan penting, maka kurang lebih nanti Pak Alif waktunya sampai 20.15. Ngaten Pak Alif, monggo untuk Ya, memberikan pemaparan. baik, terima kasih Bu Retno. Mohon izin Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita sama-sama mengikuti ya sosialisasi keempat untuk Jambore GTK Hebat. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru Balai Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD, dan yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang pada malam hari ini tadi sudah ada Pak Validan, dan yang berikutnya nanti ada Ibu Sri Mary dan Bapak Sudianto. Baik, langsung saja pada malam hari ini seperti kita ketahui ya, di room Zoom sudah mentok sampai 1000 dan di YouTube juga 1000. Dan ini uh, berlaku atau apa ya, berbanding lurus dengan data yang sudah kami terima begitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tata cara pendaftaran, saya ingin informasikan ya, progres pendaftaran per 14 September hari ini satu Indonesia masih berkutat di angka 1.700. Dan alhamdulillah kita di Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama untuk jumlah pendaftar. Per jam 5 sore tadi ada 953. Nah, baru dari 6 provinsi yang ada peserta yang melakukan pendaftaran ya. Dan ini benar-benar di luar dugaan ya, karena di Provinsi Jawa Timur sudah 950 sekian yang mendaftar. Dan ini benar-benar di luar prediksi ya. Dan mudah-mudahan seperti yang kita raih di tahun kemarin ya, ada 16 kategori juara yang kita dapatkan. Mudah-mudahan di tahun ini berbanding lurus dengan jumlah pendaftar kita terbanyak, mudah-mudahan di tahun ini juga banyak sekali yang juara yang akan kita raih. Kemudian, nah ini total pendaftarnya di Jawa Timur ada 953, yang sudah submit ada 31 ya. Nah ini masih banyak waktu yang diperlukan, jadi jangan terburu-buru untuk submit. Nah ini progresnya. Yang paling banyak pendaftar itu dari kategori guru SD ya Bapak Ibu. Ada 314 pendaftar, kemudian dari guru SMP peringkat kedua, kemudian guru SMA dan guru TK ya berikutnya, dan angka-angka yang sekian ini nanti bisa dilihat gitu. Nah, dari data ini bisa kita perhatikan bahwa animo pendaftar untuk Jambore GTK 2024 Jawa Timur memang benar-benar luar biasa. Apresiasi untuk Bapak Ibu GTK Hebat di Jawa Timur. Mudah-mudahan semangatnya selalu ada seperti yang disampaikan Pak Validan tadi. Dan mudah-mudahan setelah hari ini nanti ada praktek baik yang akan disampaikan oleh Bu Sri Mary dari guru TK dan Pak Sudianto ya untuk pengawas Dikdas. Dan mudah-mudahan nanti peringkatnya pendaftarnya akan bertambah lagi seperti itu. Nah, baik. Nah, langsung saja sebelum kita mencoba praktek ya Bapak Ibu, ini adalah dua alamat yang Bapak Ibu harus perhatikan dan Bapak Ibu catat ya baik-baik. Seperti yang tadi disampaikan Pak Validan, informasi resmi untuk pelaksanaan Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini ada di alamat ini ya Bapak Ibu. https://gtk.kemdikbud.go.id/apresiasi GTK.
Dan kemudian untuk SIM Jambore GTK-nya untuk pendaftaran ada di alamat jambore.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek langsung di alamat yang tercantum di layar. Nah, untuk tata cara pendaftaran sebenarnya tidak susah, sangat mudah sekali. Hari ini sudah terbukti yang berhasil mendaftar sudah 953. Makanya di sesi ini mungkin juga tidak terlalu lama karena saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semua untuk melakukan pendaftaran. Namun ada baiknya saya mengingatkan lagi sehingga apa-apa yang harus dimasukkan ke dalam SIM Jambore itu sesuai dan tepat seperti itu. Terdapat 3 tahap yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ketika ingin mendaftar di laman SIM Jambore. Yang pertama adalah melengkapi data profil, kemudian mengunggah dokumen administrasi, dan yang terakhir yaitu mengunggah portofolio praktik baik. Nah, ini ya Bapak Ibu, ada baiknya kita langsung praktek saja. Ini saya stop share dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi ada 2 alamat penting yang Bapak Ibu harus perhatikan dan Bapak Ibu catat baik-baik. Yang pertama adalah halaman resmi untuk Jambore GTK Hebat tahun 2024. Alamatnya ini ya, gtk.kemdikbud.go.id/apresiasi GTK. Kalau di enter nanti akan berubah alamatnya menjadi /Jambore GTK. Nah, di sini semua informasi yang disampaikan oleh Bapak Validan tadi ada ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengingat-ingat, bisa mencatat lagi semua informasi yang ada di alamat situs ini ya. Alamat resmi, laman resmi untuk Jambore GTK Hebat. Kemudian kategorinya apa saja, tata cara pendaftaran ada di sini juga, ya seperti itu. Beberapa hal yang tadi saya sampaikan ada 3 tahap, yaitu melengkapi data profil, apa saja datanya tercatat semua di sini. Bapak Ibu bisa perhatikan dan bisa dibaca. Kemudian untuk lini masa, nah ini ketika ada perubahan Bapak Ibu perhatikan di halaman web alamat laman ini ya. Jadi ketika ada perubahan maka akan muncul di sini. Untuk pendaftaran sudah diundur menjadi tanggal sampai tanggal 4 Oktober ya. Awalnya di awal memang sampai 1 Oktober, tapi sudah diperpanjang sampai 4 Oktober. Nah, ini semua perbaikan atau update informasi ada di laman ini ya. Bapak Ibu harus bisa perhatikan di sini. Kemudian nanti ada pengumuman hasil, ada unduhan beberapa file yang perlu di Bapak Ibu bisa gunakan, bisa diambil dari sini. Nah, ini seperti ada unduhan dokumen pendukung. Di sini ada format surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik. Kemudian ada surat pernyataan etika dan izin penggunaan portofolio dan surat pernyataan etika dan izin untuk penggunaan portofolio bagi komunitas belajar inspiratifnya. Ini 3 file penting yang Bapak Ibu bisa unduh dan diisi dan kemudian diunggah pada tahap kedua dan ketiga seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain Bapak Ibu bisa explore sendiri di alamat laman ini ya Bapak Ibu. Nah, baik untuk berikutnya. Nah, ini tata cara pendaftaran seperti yang sudah kita lihat dengan mencapai pendaftaran 900 sekian tidak susah ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masuk dengan menggunakan akun Google pribadi atau dengan menggunakan akun Belajar ID. Silakan diklik. Nah, ini tadi saya sudah login ya. Bapak Ibu nanti ketika belum pernah login, silahkan diikuti langkah-langkahnya sampai muncul halaman beranda seperti ini. Tahap yang pertama tadi adalah kita harus melengkapi data profil. Ya, kita klik di sini untuk melengkapi data profil. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu dari beberapa eh, kasus yang terjadi ketika mendaftar itu ada beberapa kasus yang eh, hasilnya adalah NIK tidak terdaftar ya. Silahkan cek Dapodik ya. Ini saya coba tes dulu dengan
Ampun Dami ya Bapak Ibu, sebentar. Ini ya alamatnya Bapak. Kemudian, nah ini perhatikan Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu memilih, pertama harus memilih jenis penghargaan. Bapak Ibu akan memilih GTK inovatif, GTK dedikatif, atau Kombel inspiratif. Silahkan dipilih ya Bapak Ibu. Kemudian kategori pendaftar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Banyak sekali yang keliru memasukkan kategori pendaftar. Misalkan jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah, maka pastikan pilihnya kepala sekolah. Kemudian masukkan NIK-nya. Ini, kemudian diklik cari. Nah, pasti akan berhasil. Namun jika Bapak Ibu, ini saya riset lagi ya Bapak Ibu. Namun ketika Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, tapi keliru memilih guru, maka yang muncul adalah, ya ini ya, NIK tidak dapat ditemukan. Padahal sebenarnya ada. Silahkan perbaiki data di Dapodik. Yang keliru adalah Bapak Ibu eh, salah memilih kategori pendaftarnya. Yang di sini harus Bapak Ibu pastikan ya Bapak Ibu, memilih kategori yang sesuai. Nah, jika guru, maka kalau guru tidak ada kategori pilih guru, tidak ada pilih guru TK, guru SD, guru SMA, sini nggak ada ya. Semua dari guru TK, SD, SMP, dan SMA, silahkan pilih kategorinya guru. Kemudian masukkan NIK-nya Bapak Ibu. Kemudian dicari, nanti sistem akan otomatis mengelompokkan berdasarkan data di Dapodik, Bapak Ibu tercatat sebagai guru apa, guru SD, guru TK. Nah, ini otomatis sistem mencari. Nah, ini adalah guru TK ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi Bapak Ibu pastikan datanya sesuai. Kemudian yang harus dilengkapi adalah foto ya Bapak Ibu. Pastikan foto harus diunggah. Kemudian yang harus diisi NPSN sudah otomatis. Kemudian, nah ini ya Bapak Ibu, nama atasan langsung. Ini harus diisi. Kemudian dan juga nomor telepon atasan langsung. Ini wajib diisi karena ada tanda bintang merah ya. Yang ada data tanda bintang merah ini wajib diisi. Misalkan ini saya isikan data acak ya Bapak Ibu. Nah, ini dipastikan juga nomor telepon tidak boleh sama ya. Jadi Bapak Ibu jangan main-main memasukkan nomornya sama ya. Pastikan nomornya yang sesuai. Kalau sama, nanti akan muncul keterangan lagi nomor telepon tidak boleh sama. Bapak Ibu bisa coba ya. Kemudian data sosial media, silakan Bapak Ibu isikan. Ada data sosial media apa saja yang Bapak Ibu punya, silahkan diisikan. Ini opsional sebenarnya nih Bapak Ibu. Ketika tidak diisi, tetap bisa disimpan. Namun sebaiknya data sosial media ini Bapak Ibu isikan sebagai data tambahan bagi tim penilai. Sehingga nanti ketika di data sosial media Bapak Ibu mencantumkan atau mengunggah data-data aktivitas Bapak Ibu yang menunjang untuk mengikuti Jambore GTK ini pasti akan menjadi nilai lebih seperti itu. Kemudian dicentang, kemudian simpan profil. Wah iya ini ya, foto wajib diunggah ya Bapak Ibu. Nah ini saya pilih dulu ya. Nah, jadi foto wajib disimpan. Ketika sudah simpan. Nah, ini saya simpan. Ketika sudah disimpan, maka muncul menu tahap kedua akan terbuka ya Bapak Ibu. Namun ketika Bapak Ibu keliru memilih kategori, Bapak Ibu bisa kembali ke kembali ke profil ya Bapak Ibu. Salah, misalkan tadi awalnya mau memilih GTK inisiatif, ternyata saya mau merubah menjadi GTK dedikatif, itu bisa dilakukan. Kembali ke profil, kemudian
klik reset profil ya Bapak Ibu. Nanti datanya akan terhapus semua, akan kembali ke pilihan awal dengan mengisikan NIK kembali ya. Kalau ini saya klik nanti akan terreset dan Bapak Ibu bisa coba ya nanti ketika melakukan pendaftaran dan ada kekeliruan memilih jenis penghargaan. Bapak Ibu bisa kembali ke profil, kemudian klik reset profil. Kemudian saya kembali ke berkas administrasi. Di sini ada 4 dokumen yang harus Bapak Ibu unggah. Yang pertama adalah SK pengangkatan jabatan terakhir, kemudian ijazah, ketiga itu surat keterangan aktif bertugas, dan yang keempat surat pernyataan etika dan izin penggunaan portofolio dan video ya. Ini juga ada template-nya ada di sini, silakan diunduh, diisikan, kemudian diunggah lagi ya. Ini saya coba unggah ya Bapak Ibu. Dan dipastikan ukuran file maksimal adalah 2 MB dan dalam format PDF ya Bapak Ibu. Ini sudah ada, saya unggah dokumen acak, kemudian klik simpan. Nah, ketika tahap 2 sudah selesai Bapak Ibu lakukan, maka yang tahap ketiga akan terbuka pilihannya, silakan. Nah, ini diklik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisikan judul praktik baik, portofolionya apa judulnya, silahkan diketik di sini. Kemudian topiknya Bapak Ibu pilih ya, ada judulnya di sini sesuai kategori yang Bapak Ibu masukkan, seperti itu. Kemudian, ini kita diminta untuk memasukkan video praktik baik. Di sini kalau di tahun kemarin itu kita diwajibkan mengunggah video praktik baiknya ke dalam PMM, maka di tahun ini kita bisa memilih opsi untuk diisikan atau diunggah di dalam YouTube atau Google Drive Bapak Ibu. Dan pastikan video yang diunggah bisa dibuka untuk publik ya, pastikan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah link YouTube-nya atau link dari Google Drive-nya Bapak Ibu. Kemudian tidak mengunggah file videonya di dalam SIM Jambore ya Bapak Ibu, hanya linknya saja. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu diminta untuk mengunggah naskah video. Nah, ini dipastikan juga ukurannya maksimal 2 MB dan formatnya PDF. Dan yang terakhir ada opsional data pendukung ya. Data pendukung bersifat opsional, tidak wajib. Masukkan linknya ke dalam folder di Google Drive yang berisikan dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya apa saja? Dokumen pendukungnya ada informasinya di dalam laman resmi Jambore GTK ya, yang di CD tadi, ya. Bapak Ibu bisa baca. Dan linknya dimasukkan. Jadi di dalam SIM Jambore ini tidak memasukkan file videonya, tidak mengunggah file videonya, tapi linknya saja, seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, klik simpan dan kemudian nanti kalau benar sudah yakin dengan karya Bapak Ibu, silahkan nanti di tahap akhir ada klik atau kirim pengajuan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk tata cara pendaftaran cukup sekian, nanti mungkin kita bisa lanjut tanya jawab saja, seperti itu. Dari saya cukupkan, Bu Retno. Saya Iya, kembalikan ke Bu Retno. Terima kasih. terima terima kasih kembali Pak Alif Habibie atas penyampaian paparan tata cara pendaftaran.